Weather Lab, World of Immortals, Ceh, 56/6978%. Tanda pagar 56 naik ke surga kelima. Bab 56 kenaikan ke surga kelima. Orang-orang di hutan mengenali Xiao Chen dan mengelilinginya untuk memberitahukan kabar tersebut. Tanpa berpikir panjang, Xiao Chen langsung berkata, "Aku menolak untuk melawan aliansi tak tahu malu itu." Xiao Chen buru-buru meninggalkan hutan, melepaskan diri dari para pengejar, dan menuju ke barat kembali ke tempat persembunyiannya yang terpencil. Koko meringkuk seperti bola bulu seputih salju, tertidur lelap di antara bunga dan rumput. Tunas suci itu berakar di semak-semak bunga di sampingnya, dikelilingi oleh cahaya pelangi, membuat Koko yang berbulu halus tampak sangat malas. Ketiga kerangka itu dengan tenang bercocok tanam di gua batu, tanda bunga teratai di dahi mereka bersinar terang. Xiao Chen tidak mengganggu mereka. Dia mengukir dan menandai medan di sekitar Pulau Naga di tanah di ruang terbuka di lembah. Wilayah Tyrannosaurus, Pantai Naga Jahat, dan Lembah Naga Ular Gajah adalah semua area di mana terdapat naga ganas yang tidak boleh diprovokasi. Pulau, Xiao Chen merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Pulau Naga, yang penuh dengan bahaya dan tantangan, juga penuh dengan peluang. Mungkin dia harus menjelajah lebih dalam ke pulau itu, mungkin dia bisa mendapatkan telur naga. Mungkin dia harus membentuk aliansi dan merekrut sekelompok ahli. Mungkin, Xiao Chen mengambil kristal embun kehidupan yang tersembunyi di lembah. Sebuah energi kehidupan yang bersinar mengalir di telapak tangannya, kristal embun kehidupan yang jernih itu memadatkan esensi kehidupan yang tak terbatas. Awalnya ia bermaksud menyimpannya untuk kelangsungan hidupnya sendiri, meminumnya saat terluka parah pasti akan menyelamatkan nyawanya. Namun, sekarang ia merasa harus mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatannya. Di Pulau Naga, yang penuh bahaya, kekuatan adalah satu-satunya ukuran kekuasaan yang sejati. Embun kehidupan sebening kristal, yang tertahan di telapak tangan Xiao Chen, berubah menjadi cahaya terang yang menyelimutinya saat ia mengalirkan energi mendalamnya. Aliran cahaya kehidupan yang cemerlang mengalir ke dalam tubuhnya. Ini adalah energi kehidupan paling murni, tanpa sedikit pun kenajisan, menyatu sempurna dengan tubuhnya seperti air dan susu. Dari kejauhan, cahaya ilahi yang menyilaukan menyelimuti sosoknya, dan pancaran cahaya yang cemerlang menyebabkan gelombang energi spiritual yang kuat di dalam lembah. Keke, yang terbangun karena terkejut, dengan penasaran berlari mendekat dan mengelilingi Xiao Chen. Tiga kerangka muncul dari gua yang jauh dan mendekat, mengamati Xiao Chen dengan saksama, yang diselimuti cahaya yang bersinar. Dari matahari terbenam hingga bintang-bintang memenuhi langit, dan kemudian hingga tengah malam, tubuh Xiao Chen diselimuti cahaya terang. Keke menguap berulang kali, menggeliat-geliat tubuhnya yang gemuk, meringkuk di antara bunga dan rumput, dan memulai mimpi indah lainnya. Ketiga kerangka itu duduk di dekatnya, dengan tenang berlatih, bertindak sebagai pelindung bagi Xiao Chen. Mendalamnya, menyerap esensi kristal embun kehidupan. Namun, seiring meningkatnya kecepatan kultivasinya, hal itu di luar kendalinya. Titik akupuntur Jianjing kirinya menjadi seperti jurang tanpa dasar, secara otomatis menguras sejumlah besar esensi kehidupan. Akhirnya, sebagian besar esensi kehidupan berkumpul di titik akupuntur Jianjing, mengembun menjadi satu titik cahaya yang cemerlang, dan titik akupuntur Jianjing kiri pun didewakan. Yang bisa saya katakan hanyalah bahwa teknik pemurnian Ki pada prasasti Dewa kuno terlalu misterius dan menakutkan. Namun, sebagian dari esensi kehidupan yang sangat besar masih mengalir ke dalam daging dan darah Xiao Chen. Dia jelas merasakan peningkatan tingkat kultivasinya. Kulitnya berkilauan dengan cahaya sebening kristal, dan tubuhnya tampak telah mengalami proses penempaan. Setiap inci kulitnya mengandung energi yang kuat, dan tubuhnya tampak jauh lebih ringan dan lincah. Dengan lambaian tangannya yang santai, Xiao Chen melepaskan seberkas cahaya menyilaukan yang melesat ke langit, seolah-olah menyatu dengan cahaya bintang di atas. Cahaya pedang yang menyilaukan itu bersinar sangat terang di langit malam. Dia tahu dia telah menembus ke tingkat kelima alam transenden. Dia telah membuat lompatan besar ke depan di jalan kultivasi. Xiao Chen perlahan-lahan menjadi tenang. Malam itu sungguh bermanfaat. Selain tingkat kultivasinya yang meningkat ke tingkat kelima, 4 titik akupuntur Sang Qiu di kaki kirinya, titik akupuntur Sang Qiu di kaki kanannya, titik akupuntur Zongting di dadanya, dan titik akupuntur Jianjing di bahu kirinya, telah didewakan. Dia berharap lebih banyak titik akupuntur akan didewakan.
Setelah mencapai tingkat kelima alam transenden dalam kultivasi, ditambah dengan esensi kehidupan yang melimpah, Xiao Chen dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat. Di Pulau Naga yang berbahaya ini, hanya mereka yang memiliki kekuatan besar yang bisa tak kenal takut. Yang bulat dengan cakar kecilnya, dan menatap penuh kerinduan pada Xiao Chen yang sedang menikmati sarapan tidak jauh dari sana, air liurnya menetes. Karena kesakitan, ia menutupi matanya yang cerah dengan cakar kecilnya, lalu mencoba menyembunyikan diri di antara bunga dan tanaman, tak lagi ingin melihat makanan lezat berwarna keemasan dan berkilauan yang membuat air liurnya menetes. Keke, kemari, makan lebih sedikit. Xiao Chen merasa geli dan sengaja menggodanya. Yah. Koko melambaikan kaki kecilnya yang seputih salju, memprotes dengan keras. Xiao Chen tersenyum, anak kecil ini sungguh menarik. Ketiga kerangka itu sedang berlatih di sebuah gua batu yang tidak jauh dari sana. Baru-baru ini, setelah mencapai terobosan dalam latihan mereka tampaknya telah memahami makna sejati dari latihan. Tanda bunga teratai di dahi mereka bersinar terang, mampu mengarahkan esensi langit dan bumi untuk berkumpul ke arah mereka. Setelah sarapan, Xiao Chen meninggalkan lembah dan berangkat sendirian lagi. Setelah melewati lapisan-lapisan hutan purba, Xiao Chen tiba kembali di Aliansi Dharma. Di lereng gunung yang indah, rumah-rumah kayu, matahari terbit, bunga-bunga, embun pagi, semuanya begitu harmonis. Namun, ketika ia melihat dua biksu muda menikmati kaki domba panggang, perasaan yang baru saja ia alami lenyap seketika. Melihat ekspresi terkejut Xiao Chen, Biksu Yizhen dan Biksu Yiqi tertawa terbahak-bahak. Yizhen berkata, alam keabadian berbeda dari alam manusia. Kau seharusnya sudah merasakannya. Meskipun kami adalah biksu, kami tidak berbeda dengan orang biasa. Di alam keabadian, kami menghargai kultivasi dan tidak terlalu menekankan doktrin. Xiao Chen mengangguk dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dua biksu muda membersihkan lemak dari tangan mereka di dekat mata air yang gemericik, memancarkan aura keanggunan yang luar biasa. Tindakan mereka benar-benar sederhana, seolah-olah berasal dari lubuk hati mereka. Mereka makan daging tanpa ragu dan mendiskusikan doktrin tanpa rasa bimbang, mungkin ini sendiri merupakan representasi dari keadaan Zen. Bab 57 Aliansi Balas Dendam. Biksu Yizhen berkata, semalam, saya bertemu dengan Yan Qingcheng dan mencoba membahas masalah Wang Zifeng dan Liu Yue, tetapi entah mengapa dia dengan cerdik mengalihkan topik dan tidak memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. Begitu, kata Xiao Chen sambil berpikir, sepertinya dia sudah tahu. Dia tidak ingin kau terjebak di tengah-tengah. Mungkin itu benar, tetapi ketika kami membicarakanmu, dia tidak menunjukkan banyak permusuhan, semuanya tampak cukup tenang. Saat ini, tidak pasti apakah dia berencana untuk menyerangmu, semuanya sangat rumit. Terima kasih, kakak senior Yizhen. Saya mengerti, situasi di Pulau Naga saat ini sangat rumit, dan kita perlu mengamati banyak hal. Baik Xiao Chen maupun Yizhen bukanlah orang bodoh, jadi tidak perlu menjelaskan semuanya terlalu gamblang. Di kejauhan, beberapa sosok bergerak di dalam rumah-rumah kayu, mereka adalah anggota Aliansi Dharma, beberapa di antaranya sedang bercocok tanam di hutan. Seolah teringat sesuatu, Biksu Yiqi mengingatkannya, Xiao Chen, kau harus berhati-hati. Ada aliansi yang ingin menantangmu, dan mereka tampaknya cukup gila. Aliansi apa? Xiao Chen sudah mendengarnya kemarin, tetapi dia tidak menanyakan faksi mana itu. Para Avengers. Apa? Balas dendam. Xiao Chen merasa ada yang janggal. Mungkinkah itu balas dendam terhadap dirinya? Ia tak kuasa bertanya, siapa pendiri mereka? Namanya sepertinya Guro, dan dia adalah pria bertangan satu, kata Biksu Yiqi. Benar-benar dia. Saat Xiao Chen mendengar nama ini, dia sudah punya firasat bahwa itu mungkin Guluo. Terakhir kali, selama pertempuran di rawa kematian, ketika Guluo melarikan diri, Xiao Chen melemparkan pedang dan memutus lengannya, membuatnya terluka parah. Dia selamat dari 3 hari kelam kekacauan tanpa cedera dan sekarang telah membentuk aliansi bernama Balas Dendam, yang ujung tombaknya ditujukan langsung kepada Xiao Chen. Apakah kalian berdua kakak senior mengetahui kekuatan aliansi ini? Apakah ada tokoh berpengaruh di antara mereka? Biksu Yizhen di sampingnya merenung dengan saksama dan berkata, pendiri, Guluo, memiliki kultivasi tingkat ketiga alam transenden, tetapi karena kehilangan satu lengan, kultivasinya akan sangat berkurang. Selain itu, spiritualis Li Lingfeng dan penyihir Carter keduanya berada di tingkat ketiga alam transenden.
Di antara 7 orang lainnya, 3 hampir berada di sekitar alam transenden, 2 berada di tingkat pertama alam transenden, dan 2 berada di tingkat kedua alam transenden. Selain Guluo, ternyata ada 2 ahli lain di tingkat ketiga alam transenden. Ini memang kekuatan yang sangat besar. Pada saat yang sama, Xiao Chen agak terkejut. Bagaimana mungkin seseorang mau tunduk kepada orang lain? Guluo sudah lumpuh, mengapa kedua ahli itu, yang kultivasinya telah mencapai tingkat ketiga alam transenden, bergabung dengan aliansi yang dia buat? Terlebih lagi, Guluo ingin balas dendam, sama sekali tidak perlu orang-orang itu ikut campur. Yi Zhen tertawa dan berkata, aliansi Avengers dibentuk sementara. Master Roh Li Lingfeng berasal dari lembah manusia pohon, dan penyihir Carter berasal dari aliansi alam yang dibentuk oleh Yarod. Kedua orang ini bergabung dengan aliansi Avengers untuk sementara setelah meninggalkan aliansi asli mereka. Semuanya sudah jelas, aliansi balas dendam dibentuk untuk menargetkan Xiao Chen, dan kedua ahli top itu dipindahkan ke sana. Xiao Chen mulai mempertimbangkan hal ini dengan serius. Sekarang kultivasinya telah mencapai tingkat kelima alam transenden, bisakah dia mengerahkan seluruh kekuatannya? Jika dia bisa menghancurkan sebuah aliansi dalam satu serangan, pengaruhnya kemungkinan akan meningkat drastis. Jika dia ingin membentuk aliansi di masa depan, dia pasti akan mampu menarik sekelompok ahli sejati. Hanya dengan cara ini dia akan memiliki efek pencegahan yang kuat. Apa yang kau pikirkan? Kau tidak berpikir untuk mengambil risiko, kan? Biksu Yi Zhen tampaknya telah mengetahui isi pikirannya. Aku memang ingin mencobanya, untuk menegakkan otoritasku dalam satu pertempuran, agar aku tidak terus-menerus diganggu, jelas Xiao Chen. Meskipun ia memiliki sedikit niat untuk membentuk aliansi, ia belum bisa mengatakannya. Kau menghadapi 10 ahli sendirian, itu terlalu berisiko, kau bisa menolak. Biksu Yichi juga menyarankan untuk tidak melakukannya. Tidak, aku sudah memutuskan untuk mengambil risiko. Xiao Chen mengambil keputusan. Seseorang tidak sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, maka dia adalah orang gila yang arogan. Berita sensasional itu dengan cepat menyebar ke berbagai aliansi. Xiao Chen, selebriti dari Pulau Naga, mustahil untuk tidak diingat. Goro muncul, wajahnya pucat, tatapannya semakin dingin, ekspresinya benar-benar acuh tak acuh. Di belakangnya diikuti 9 orang, 2 diantaranya tampak berbeda, seolah menunjukkan rasa jijik pada Goro. Mereka yang tahu bisa menebak bahwa keduanya adalah Master Roh Li Lingfeng dan penyihir Carter, masing-masing dari lembah manusia pohon dan aliansi alam, yang untuk sementara diterjunkan ke aliansi balas dendam. Mewakili sepertiga dari populasi Pulau Naga, dan masih banyak lagi yang sedang dalam perjalanan. Apakah dia Xiao Chen? Aku sering mendengar namanya. Apakah ini orang terkenal dari Pulau Naga? Akhirnya, aku bertemu dengan orang gila ini. Orang ini gila, dia benar-benar berani menantang seluruh liga sendirian. Tinggi dan tampan, dengan paras yang menarik. Jangan terlalu tergila-gila, ... Semua orang membicarakannya, baik kultivator pria maupun wanita, semua mata tertuju pada Xiao Chen, dan berbagai macam diskusi tentang dirinya tak ada habisnya. Pertempuran terakhir yang menentukan melawan Kaio hanya disaksikan oleh sekitar 100 orang, tetapi kali ini jumlahnya meningkat dari lebih dari 200 menjadi lebih dari 300. Beberapa ratus orang lainnya tidak hadir karena mereka terlalu jauh, tidak mendengar berita, atau sudah terlambat. Guluo mendengus dingin, matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak tersian-sian. Xiao Chen tetap tenang dan berkata, jangan menganggap dirimu sebagai korban. Kamu seharusnya tahu betul bahwa kamulah yang menyerangku duluan. Membuat kesalahan pasti ada konsekuensinya. Teringat sesuatu, dia berkata, aku tidak mungkin melawan kalian bersepuluh secara langsung. Jika kita terlibat dalam perang gerilya di seluruh Pulau Naga, garis pertempurannya tampak terlalu panjang. Bagaimana kalau kita berkompromi dan memilih lembah terpencil untuk bertempur? Tapi siapa tahu apakah dia benar-benar tidak berani bertarung secara langsung. Rencana awal Guluo adalah menghadapi Xiao Chen secara langsung, tetapi dilihat dari nada bicara Xiao Chen, sepertinya dia siap bertarung atau melarikan diri, yang membuatnya sangat gelisah. Setelah mendengar tentang strategi kompromi, dia langsung setuju. Di lembah tertutup itu, aliansi balas dendam dapat sepenuhnya menjebak mereka seperti kura-kura dalam toples. Xiao Chen berbalik menghadap banyak anggota aliansi yang menyaksikan pertempuran dan berteriak,
kita akan memilih lembah tertutup untuk pertempuran terakhir, jenis lembah yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dia dengan cepat menyampaikan maksudnya. Pulau Naga bergunung-gunung dengan banyak lembah, dan lokasi yang cocok dengan cepat ditemukan. Lembah itu memiliki lebar 3 atau 4 mil dan panjang 3 atau 4 mil. Pepohonan di lembah itu rimbun dan subur, menjadikannya medan pertempuran yang baik untuk hidup dan mati. Berbagai aliansi sengaja memilih lembah dengan pepohonan yang jarang untuk menghindari terhalangnya pemandangan pertempuran yang seru. Berdiri di puncak lembah, seseorang dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di dalamnya. Namun, ini tampak agak tidak adil bagi Xiao Chen, yang mengklaim bahwa dia tidak menginginkan konfrontasi langsung, karena perlindungan medan strategis sangat penting bagi pemain solo. Pertempuran telah dimulai, dan penampilan Xiao Chen mengejutkan semua orang. Dia tidak menggunakan taktik gerilya, melainkan langsung menyerbu kelompok Guluo sejak awal. Pada saat itu, Xiao Chen diselimuti cahaya ilahi yang menyilaukan, seperti kobaran api yang dahsyat. Ia dipenuhi semangat bertarung yang tinggi, dan niat membunuhnya meresap ke dalam hutan. Daun-daun di hutan dirusak oleh niat membunuh yang tak terlihat, dan daun-daun hijau yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit. Aura yang mengagumkan dan dahsyat. Pemandangan yang menakjubkan. Kedua pihak berbenturan, terpisah beberapa meter. Tangan Xiao Chen bagaikan pedang, berkilauan dan kuat. Dia mengayunkannya dengan kekuatan besar, dan dua pancaran tajam yang tak tertandingi, seperti pelangi yang mempesona, menyapu udara. Dalam sekejap, pancaran itu menghantam leher seorang anggota aliansi Avengers. Kepala itu terlempar tinggi ke udara, terbang lebih dari 10 meter jauhnya, dan semburan darah menyembur setinggi 2 atau 3 meter. Sangat menakjubkan, begitu Xiao Chen tiba, dia langsung membunuh seorang master di kubu lawan. Layaknya Raja Iblis yang tak terkalahkan, rambut hitam panjangnya bergerak liar tanpa terkendali. Guluo, Master Roh Li Lingfeng, dan penyihir Carter melancarkan serangan dahsyat, melepaskan semburan niat membunuh yang tak terbatas ke arah Xiao Chen. Dia meninggalkan bayangan di tempatnya sebelum dengan cepat menghilang. Kemudian, cahaya menyilaukan muncul dari arah lain, seketika menghancurkan sebagian besar pepohonan. Cahaya mengerikan itu menyelimuti area tersebut. Tingkat kelima dari alam transenden. Ini adalah keunggulan yang luar biasa, membuat Xiao Chen setakut dewa perang. Dua ahli terdepan di pihak Guluo terpaksa mundur, batuk darah. Salah satu dari mereka baru mundur 5 langkah ketika seluruh tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping, luluh lantak dalam sekejap. Yang lainnya, setelah mundur 7 langkah, juga menderita patah tulang dan roboh ke tanah, matanya dipenuhi teror hingga kematiannya. Semua ini terjadi begitu cepat. Hanya dalam waktu singkat, pihak Guluo telah kehilangan 3 orang. Ini adalah hasil yang mengerikan. Satu orang menghadapi seluruh aliansi dan langsung mengalahkan semua orang. Keributan terjadi di atas lembah. Semua orang tercengang. Xiao Chen bagaikan dewa kematian, memiliki kekuatan yang luar biasa dan menakutkan. Di dalam lembah, Xiao Chen menarik kekuatan tingkat kelimanya, dan dalam sekejap, ia secara alami bertransisi ke tingkat keempat alam transformasi mortal. Hampir tidak ada yang menyadari perubahan kekuatan ini, karena mereka mengira Xiao Chen selalu berada di tingkat keempat alam transformasi mortal. Semua tetap bersama, jangan berpencar, teriak Guluo. Saat ini, hatinya terasa dingin. Xiao Chen terlalu menakutkan, memilih untuk bertarung di lembah adalah sebuah konspirasi. Bukan karena Xiao Chen tidak berani menghadapi mereka secara langsung, melainkan karena ia takut jika ia menunjukkan kekuatannya yang dahsyat, Guluo dan yang lainnya akan melarikan diri karena takut, sehingga sulit untuk memusnahkan mereka semua. Banyak sekutu yang menyaksikan pertempuran dari lembah sekarang mengerti mengapa ia memilih untuk bertarung di lembah. Memang, Xiao Chen sekarang memiliki kekuatan tingkat kelima alam surgawi dan sama sekali tidak takut dengan aliansi balas dendam ini. Namun, saat ini dia menampilkan kekuatan tingkat keempat alam surgawi. Dia ingin menjaga sedikit misteri dan memberi lawannya kejutan jika diperlukan. Guluo berdiri dengan pedang terhunus, bilahnya berkelebat tak beraturan. Sekarang, tanpa gulungan apapun, dia hanya bisa mengandalkan kultivasi sejatinya untuk bertarung. Spiritualis Li Lingfeng melayang di udara, tubuhnya dipenuhi cahaya biru, mendorong kekuatan spiritualnya hingga batas maksimal. Penyihir Carter juga berada di udara, terus-menerus melantunkan mantra, serangan energi sihirnya yang ganas akan segera turun.
Pada saat itu, Xiao Chen dengan cepat menghilang. Dia terus mengubah posisinya di hutan dan mulai membunuh semua orang kecuali ketiga ahli tersebut. Dia memutuskan untuk menangani kultivator yang lebih lemah terlebih dahulu, lalu memfokuskan semua upayanya pada Carter dan Li Lingfeng, yang bisa terbang. Guluo, Carter, dan Li Lingfeng melancarkan serangan besar-besaran, tidak ingin dieliminasi satu persatu oleh Xiao Chen. Setelah Carter selesai mengucapkan mantranya, kilat yang mengerikan menyambar, mengejar Xiao Chen. Pada saat yang sama, rentetan pedang energi turun seperti hujan meteor. Xiao Chen mengubah posisinya, meninggalkan bayangan di tanah saat dia menghindari serangan energi sihir dan mengejar kultivator lainnya. Makhluk spiritual memiliki kekuatan spiritual bawaan, yang melalui kultivasi, dapat berkembang menjadi berbagai kemampuan supranatural. Saat ini, Li Lingfeng menggunakan kemampuannya yang dahsyat untuk mencoba memenjarakan Xiao Chen. Serangan balik, memuntahkan seteguk darah. Dia memang kuat, tetapi orang yang akan dia serang adalah kultivator tingkat 5 alam transformasi mortal, 2 tingkat lebih tinggi darinya. Hanya dalam seperempat jam, Xiao Chen membunuh 6 kultivator dari aliansi Avengers. Selain Guluo, Li Lingfeng, dan Carter, yang menghadapinya di tempat, ada juga seorang kultivator yang melarikan diri ke kedalaman lembah. Sekaranglah saatnya untuk membalas dendam pada Guluo. Bab 58 Aliansi 1 lawan 1. Guluo menatap Xiao Chen dengan tatapan jahat dan penuh kebencian, lalu berkata, "Karena kau sudah setuju untuk berduel, mari kita saling berhadapan sampai mati." Tidak ada gunanya berkata lebih banyak, jadi Xiao Chen mengangguk. Kemudian, seolah teringat sesuatu, dia berkata, "Aku tidak mungkin melawan kalian bersepuluh secara langsung. Jika kita terlibat dalam perang gerilya di seluruh Pulau Naga, garis pertempurannya tampak terlalu panjang. Bagaimana kalau kita berkompromi dan memilih lembah terpencil untuk bertempur? Tapi siapa tahu apakah dia benar-benar tidak berani bertarung secara langsung." Rencana awal Guluo adalah menghadapi Xiao Chen secara langsung, tetapi dilihat dari nada bicara Xiao Chen, sepertinya dia siap bertarung atau melarikan diri, yang membuatnya sangat gelisah. Setelah mendengar tentang strategi kompromi, dia langsung setuju. Di lembah tertutup itu, aliansi balas dendam dapat sepenuhnya menjebak mereka seperti kura-kura dalam toples. Xiao Chen berbalik menghadap banyak anggota aliansi yang menyaksikan pertempuran dan berteriak, "Kita akan memilih lembah tertutup untuk pertempuran terakhir, jenis lembah yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil." Dia dengan cepat menyampaikan maksudnya. Pulau Naga bergunung-gunung dengan banyak lembah, dan lokasi yang cocok dengan cepat ditemukan. Lembah itu memiliki lebar 3 atau 4 mil dan panjang 3 atau 4 mil. Pepohonan di lembah itu rimbun dan subur, menjadikannya medan pertempuran yang baik untuk hidup dan mati. Berbagai aliansi sengaja memilih lembah dengan pepohonan yang jarang untuk menghindari terhalangnya pemandangan pertempuran yang seru. Berdiri di puncak lembah, seseorang dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di dalamnya. Namun, ini tampak agak tidak adil bagi Xiao Chen, yang mengklaim bahwa dia tidak menginginkan konfrontasi langsung, karena perlindungan medan strategis sangat penting bagi pemain solo. Pertempuran telah dimulai, dan penampilan Xiao Chen mengejutkan semua orang. Dia tidak menggunakan taktik gerilya, melainkan langsung menyerbu kelompok Guluo sejak awal. Pada saat itu, Xiao Chen diselimuti cahaya ilahi yang menyilaukan, seperti kobaran api yang dahsyat. Ia dipenuhi semangat bertarung yang tinggi, dan niat membunuhnya meresap ke dalam hutan. Daun-daun di hutan dirusak oleh niat membunuh yang tak terlihat, dan daun-daun hijau yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit. Aura yang mengagumkan dan dahsyat, pemandangan yang menakjubkan, kedua pihak berbenturan, terpisah beberapa meter. Tangan Xiao Chen bagaikan pedang, berkilauan dan kuat. Dia mengayunkannya dengan kekuatan besar, dan dua pancaran tajam yang tak tertandingi, seperti pelangi yang mempesona, menyapu udara. Dalam sekejap, pancaran itu menghantam leher seorang anggota aliansi Avengers. Kepala itu terlempar tinggi ke udara, terbang lebih dari 10 meter jauhnya, dan semburan darah menyembur setinggi 2 atau 3 meter. Sangat menakjubkan, begitu Xiao Chen tiba, dia langsung membunuh seorang master di kubu lawan. Layaknya Raja Iblis yang tak terkalahkan, rambut hitam panjangnya bergerak liar tanpa terkendali. Guluo, Master Roh Li Lingfeng, dan penyihir Carter melancarkan serangan dahsyat, melepaskan semburan niat membunuh yang tak terbatas ke arah Xiao Chen. Dia meninggalkan bayangan di tempatnya sebelum dengan cepat menghilang.
Kemudian, cahaya menyilaukan muncul dari arah lain, seketika menghancurkan sebagian besar pepohonan. Cahaya mengerikan itu menyelimuti area tersebut. Tingkat kelima dari alam transenden. Ini adalah keunggulan yang luar biasa, membuat Xiao Chen setakut dewa perang. Dua ahli terdepan di pihak Guluo terpaksa mundur, batuk darah. Salah satu dari mereka baru mundur 5 langkah ketika seluruh tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping, luluh lantak dalam sekejap. Yang lainnya, setelah mundur 7 langkah, juga menderita patah tulang dan roboh ke tanah, matanya dipenuhi teror hingga kematiannya. Semua ini terjadi begitu cepat. Hanya dalam waktu singkat, pihak Guru telah kehilangan 3 orang. Ini adalah hasil yang mengerikan. Satu orang menghadapi seluruh aliansi dan langsung mengalahkan semua orang. Keributan terjadi di atas lembah. Semua orang tercengang. Xiao Chen bagaikan dewa kematian, memiliki kekuatan yang luar biasa dan menakutkan. Di dalam lembah, Xiao Chen menarik kekuatan tingkat kelimanya, dan dalam sekejap, ia secara alami bertransisi ke tingkat keempat alam transformasi mortal. Hampir tidak ada yang menyadari perubahan kekuatan ini, karena mereka mengira Xiao Chen selalu berada di tingkat keempat alam transformasi mortal. Semua tetap bersama, jangan berpencar, teriak Guluo. Saat ini, hatinya terasa dingin. Xiao Chen terlalu menakutkan. Memilih untuk bertarung di lembah adalah sebuah konspirasi. Bukan karena Xiao Chen tidak berani menghadapi mereka secara langsung, melainkan karena ia takut jika ia menunjukkan kekuatannya yang dahsyat, Guluo dan yang lainnya akan melarikan diri karena takut, sehingga sulit untuk memusnahkan mereka semua. Banyak sekutu yang menyaksikan pertempuran dari lembah sekarang mengerti mengapa ia memilih untuk bertarung di lembah. Memang, Xiao Chen sekarang memiliki kekuatan tingkat kelima alam surgawi dan sama sekali tidak takut dengan aliansi balas dendam ini. Namun, saat ini dia menampilkan kekuatan tingkat keempat alam surgawi. Dia ingin menjaga sedikit misteri dan memberi lawannya kejutan jika diperlukan. Guluo berdiri dengan pedang terhunus, bilahnya berkelebat tak beraturan. Sekarang, tanpa gulungan apapun, dia hanya bisa mengandalkan kultivasi sejatinya untuk bertarung. Spiritualis Li Lingfeng melayang di udara, tubuhnya dipenuhi cahaya biru, mendorong kekuatan spiritualnya hingga batas maksimal. Penyihir Carter juga berada di udara, terus-menerus melantunkan mantra, serangan energi sihirnya yang ganas akan segera turun. Pada saat itu, Xiao Chen dengan cepat menghilang. Dia terus mengubah posisinya di hutan dan mulai membunuh semua orang kecuali ketiga ahli tersebut. Dia memutuskan untuk menangani kultivator yang lebih lemah terlebih dahulu, lalu memfokuskan semua upayanya pada Carter dan Li Lingfeng, yang bisa terbang. Guluo, Carter, dan Li Lingfeng melancarkan serangan besar-besaran, tidak ingin dieliminasi satu persatu oleh Xiao Chen. Setelah Carter selesai mengucapkan mantranya, kilat yang mengerikan menyambar, mengejar Xiao Chen. Pada saat yang sama, rentetan pedang energi turun seperti hujan meteor. Xiao Chen mengubah posisinya, meninggalkan bayangan di tanah saat dia menghindari serangan energi sihir dan mengejar kultivator lainnya. Makhluk spiritual memiliki kekuatan spiritual bawaan, yang melalui kultivasi, dapat berkembang menjadi berbagai kemampuan supranatural. Saat ini, Li Lingfeng menggunakan kemampuannya yang dahsyat untuk mencoba memenjarakan Xiao Chen. Xiao Chen memang merasa terkekang, tubuhnya perlahan menjadi seberat gunung, membuatnya hampir tidak mungkin bergerak sedikitpun. Gerakannya menjadi sangat lambat. Jika bukan karena kobaran api ilahi yang melindunginya, dia mungkin sudah tercabik-cabik oleh hujan meteor pedang energi yang dilepaskan Carter. Ah! Xiao Chen meraung, seluruh tubuhnya gemetar. Kekuatan misterius yang mengikatnya lenyap, sementara kultivator spiritual Li Lingfeng di udara menderita serangan balik, memuntahkan seteguk darah. Dia memang kuat, tetapi orang yang akan dia serang adalah kultivator tingkat 5 alam transformasi mortal, 2 tingkat lebih tinggi darinya. Hanya dalam seperempat jam, Xiao Chen membunuh 6 kultivator dari aliansi Avengers. Selain Guluo, Li Lingfeng, dan Carter, yang menghadapinya di tempat, ada juga seorang kultivator yang melarikan diri ke kedalaman lembah. Sekaranglah saatnya untuk membalas dendam pada Guluo. Bab 60 luar biasa. Ren berteriak ketakutan, dengan panik melafalkan mantra. Petir ungu yang mengerikan dan api hitam menghujani, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Xiao Chen. Namun, dia terkejut menemukan bahwa itu adalah kekuatan tingkat kelima alam surgawi.
Kekuatan itu secara stabil menekan energi mantra alam surgawi tingkat keempatnya. Kekuatan itu memiliki keunggulan yang luar biasa. Bagi seorang pengguna sihir, ditangkap oleh seorang ahli bela diri akan menjadi bencana besar. Keterampilan bertarung jarak dekat mereka terlalu buruk, dan tubuh mereka jauh terlalu lemah dibandingkan dengan seorang ahli bela diri. Serangan jarak jauh adalah cara terbaik mereka untuk menyerang. Ren tidak ingin mati. Dia tahu Xiao Chen kejam dan tak kenal ampun, dan sekarang dia tidak punya pilihan selain menggunakan mantra penyelamat nyawa yang menghabiskan banyak energi hidupnya. Perisai ilahi, lindungi tubuhku. Bahkan dengan baju zirah suci yang melindunginya, Ren masih mengeluarkan erangan kesakitan. Tendangan samping berputar yang ganas membuatnya terlempar lebih dari 10 meter, membuat Ren pusing dan hampir membuatnya jatuh di antara ranting dan dedaunan yang patah. Sebelum dia sempat terbang, Xiao Chen sudah tiba, melangkah menembus kehampaan. Dia mengayunkan kakinya ke bawah, membantingnya langsung ke tanah. Xiao Chen kemudian dengan kuat menginjak dadanya dan menendangnya begitu keras hingga dia terguling di tanah. Zirah sucinya hampir hancur berkeping-keping akibat tendangan itu, dan energinya menyambar dengan dahsyat. Ren merasakan dua tulang rusuknya patah, rasa sakitnya hampir membuatnya berteriak. Ren, seorang pria tampan berambut pirang dan penyihir yang kuat, belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Ini bukan lagi pertempuran, ini adalah pemukulan. Baginya, ini adalah penghinaan yang sangat besar. Xiao Chen itu liar, darahnya berubah menjadi bubur berdarah. Meskipun begitu, kekuatan yang luar biasa itu tetap menembus baju zirah tersebut, mematahkan setidaknya 15 tulangnya. Ini adalah pemukulan brutal, tidak, ini jauh melampaui pemukulan, ini adalah perusakan brutal. Ren yang dulunya sangat arogan kini merasa panik. Bisa dibilang, dia sendiri yang menyebabkan semua ini. Dia ingin menguji kekuatan Xiao Chen, tetapi bukan hanya mengalami kekalahan telak, dia juga diserang tanpa henti. Martabat telah benar-benar diinjak-injak. Ren sangat marah dan malu. Dulu dia adalah sosok yang angkuh dan sombong, memandang rendah Xiao Chen, tetapi sekarang dia dipukuli dengan brutal. Kontras antara masa lalu dan masa kini begitu besar sehingga dia hampir pingsan karena amarah dan kesedihan. Tendangan ke belakang di udara, tendangan samping berputar 360 derajat, tendangan ke atas yang kuat. Akhirnya, Xiao Chen menginjak dada Ren, sambil mengacungkan satu tangan ke arah Ren di bawahnya, dan berkata dengan sedikit nada meremehkan, "Kau tidak bisa melakukannya." Menanggapi penghinaan masa lalunya dengan cara ini membuat Ren ingin membenturkan kepalanya ke tanah, merasa malu, marah, kesal, dan murka. Harga dirinya hancur lebur, dan dia benar-benar kalah. Xiao Chen memutuskan untuk mengirimkan seorang pembunuh bayaran. Dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa menghancurkan baju zirah suci itu. Jika Yan Qingcheng ingin membalas dendam atas kematian Ren di masa depan, biarkan dia datang. Saat ini, dia tidak ingin musuh yang tangguh ini hidup. Karena pertempuran telah meningkat hingga titik ini, membiarkan Ren pergi pasti akan menyebabkan munculnya musuh bebuyutan di masa depan. Ren tidak ingin mati, setiap orang memiliki kemauan yang kuat untuk bertahan hidup dalam situasi paling berbahaya. Dia rela mengambil risiko kehilangan separuh hidupnya untuk melarikan diri. Dia melepaskan mantra terlarang, secara paksa menarik kekuatan hidup untuk mengisi kembali baju zirah sucinya, dan cahaya ilahi yang menyilaukan pun muncul. Tubuhnya bersinar seperti matahari keemasan, berjuang dengan keras di bawah kaki Xiao Chen. Xiao Chen bertekad untuk membunuh Ren, dan dengan rentetan serangan, dia langsung membanting Ren ke tanah yang runtuh. Namun, cara-cara ini tidak mematahkan perlawanan Ren. Seolah-olah dia mengenakan cangkang kura-kura ilahi, dan cahaya di sekitar tubuhnya sangat kuat. Hajar mereka. Tanpa menunjukkan belas kasihan, Xiao Chen terus menyerang, meskipun dia tidak bisa menembus penghalang cahaya. Dia menghentakkan kakinya dalam-dalam ke tanah dan bebatuan, dan kekuatan mengerikan itu terus menembus penghalang cahaya, mematahkan beberapa tulang Ren lagi. Ren sangat marah, berharap dia bisa bunuh diri. Pada akhirnya, dia membakar kekuatan hidupnya, terjun ke kedalaman bumi, menerobos sebuah gua, dan muncul dari permukaan tidak jauh dari sana, terbang ke langit seperti bintang jatuh, melarikan diri dengan membakar esensi hidupnya. Karena tak mampu mengejar, Xiao Chen tak membuang tenaga dan diam-diam mengamati Ren menghilang di kejauhan. Ia tahu bahwa meskipun Ren berhasil melarikan diri, ia pasti akan menjadi cacat dalam waktu 6 bulan, dengan terlalu banyak tulang di tubuhnya yang patah.
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ren yang lumpuh pasti akan merasakan pahitnya kekalahan. Siksaan mental ini lebih menyiksa bagi seorang kultivator yang sombong daripada kematian seketika. Mungkin ini adalah hukuman terbesar atas kesombongan dan keangkuhannya di masa lalu. Di atas lembah, banyak sekutu dan penonton bersorak dan berteriak, menciptakan suasana yang meriah. Itu adalah pertempuran yang spektakuler. Xiao Chen menghadapi aliansi balas dendam 1 lawan 1 dan menang telak. Banyak aliansi telah mengambil langkah aktif untuk memenangkan hati Xiao Chen, karena kultivator sekuat itu jelas merupakan aset berharga di Pulau Naga. Xiao Chen melangkah keluar dari lembah tanpa menoleh ke belakang. Yang sangat kuat, seperti aliansi tak terkalahkan, yang dibentuk oleh keturunan Dugu Qiubai dan aliansi pisau terbang yang dibentuk oleh keturunan Li Sun Huan. Ada juga aliansi wanita-wanita cantik, seperti aliansi Hujan Biru. Pendirinya, Hujan Biru, meninggalkan kesan mendalam pada Xiao Chen. Dia adalah wanita yang lembut dan cantik. Dibandingkan dengan Zhao Liner dan Yan Qingcheng yang berkemauan keras, dia adalah wanita yang lembut dan anggun. Ada juga aliansi Merah Muda. Xiao Chen tidak ingin menyinggung perasaan siapapun di antara mereka, jadi dia berterima kasih kepada mereka semua atas undangan mereka terlebih dahulu, lalu dengan sopan menolak. Weather Lab, World of Immortals, Ceh, 66.978,6%. Tanda pagar 60 sungguh luar biasa. Bab 60 luar biasa. Ren berteriak ketakutan, dengan panik melafalkan mantra. Petir ungu yang mengerikan dan api hitam menghujani, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Xiao Chen. Namun, dia terkejut menemukan bahwa itu adalah kekuatan tingkat kelima alam surgawi. Kekuatan itu secara stabil menekan energi mantra alam surgawi tingkat keempatnya. Kekuatan itu memiliki keunggulan yang luar biasa. Bagi seorang pengguna sihir, ditangkap oleh seorang ahli bela diri akan menjadi bencana besar. Keterampilan bertarung jarak dekat mereka terlalu buruk, dan tubuh mereka jauh terlalu lemah dibandingkan dengan seorang ahli bela diri. Serangan jarak jauh adalah cara terbaik mereka untuk menyerang. Ren tidak ingin mati. Dia tahu Xiao Chen kejam dan tak kenal ampun, dan sekarang dia tidak punya pilihan selain menggunakan mantra penyelamat nyawa yang menghabiskan banyak energi hidupnya. Perisai ilahi, lindungi tubuhku. Cahaya menyilaukan menyembur keluar dari tubuh Ren, cahaya cemerlang itu mengembun menjadi baju zirah ilahi yang terwujud dan menyelimuti seluruh tubuhnya, melindunginya sepenuhnya. Pada saat yang sama, Xiao Chen membantingnya ke tanah dan, dengan serangan yang sangat arogan dan meremehkan, melancarkan tendangan sapuan berputar 360 derajat yang menghantam kepalanya. Bahkan dengan baju zirah suci yang melindunginya, Ren masih mengeluarkan erangan kesakitan. Tendangan samping berputar yang ganas membuatnya terlempar lebih dari 10 meter, membuat Ren pusing dan hampir membuatnya jatuh di antara ranting dan dedaunan yang patah. Sebelum dia sempat terbang, Xiao Chen sudah tiba, melangkah menembus kehampaan. Dia mengayunkan kakinya ke bawah, membantingnya langsung ke tanah. Xiao Chen kemudian dengan kuat menginjak dadanya dan menendangnya begitu keras hingga dia terguling di tanah. Zirah sucinya hampir hancur berkeping-keping akibat tendangan itu, dan energinya menyambar dengan dahsyat. Ren merasakan dua tulang rusuknya patah, rasa sakitnya hampir membuatnya berteriak. Ren, seorang pria tampan berambut pirang dan penyihir yang kuat, belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Ini bukan lagi pertempuran, ini adalah pemukulan. Baginya, ini adalah penghinaan yang sangat besar. Xiao Chen itu liar, dikelilingi cahaya yang menakutkan, rambut panjangnya bergoyang liar, memancarkan aura yang sangat kuat dan mengintimidasi. Dia meraih Ren lalu melepaskan serangkaian pukulan ganas, pukulan lurus, pukulan kait, pukulan ayun, pukulan tebas, dan pukulan kait. Setelah itu, Ren terlempar lebih dari 20 meter. Sepanjang proses tersebut, Xiao Chen mengikuti dari dekat, terus-menerus melayangkan pukulan. Tanpa baju zirah suci itu, Ren pasti akan hancur berkeping-keping, daging dan darahnya berubah menjadi bubur berdarah. Meskipun begitu, kekuatan yang luar biasa itu tetap menembus baju zirah tersebut, mematahkan setidaknya 15 tulangnya. Ini adalah pemukulan brutal, tidak, ini jauh melampaui pemukulan, ini adalah perusakan brutal. Ren yang dulunya sangat arogan kini merasa panik. Bisa dibilang, dia sendiri yang menyebabkan semua ini. Dia ingin menguji kekuatan Xiao Chen, tetapi bukan hanya mengalami kekalahan telak, dia juga diserang tanpa henti.
Martabat telah benar-benar diinjak-injak. Ren sangat marah dan malu. Dulu dia adalah sosok yang angkuh dan sombong, memandang rendah Xiao Chen, tetapi sekarang dia dipukuli dengan brutal. Kontras antara masa lalu dan masa kini begitu besar sehingga dia hampir pingsan karena amarah dan kesedihan. Tendangan ke belakang di udara, tendangan samping berputar 360 derajat, tendangan ke atas yang kuat. Akhirnya, Xiao Chen menginjak dada Ren, sambil mengacungkan satu tangan ke arah Ren di bawahnya, dan berkata dengan sedikit nada meremehkan, "Kau tidak bisa melakukannya." Menanggapi penghinaan masa lalunya dengan cara ini membuat Ren ingin membenturkan kepalanya ke tanah, merasa malu, marah, kesal, dan murka. Harga dirinya hancur lebur, dan dia benar-benar kalah. Xiao Chen memutuskan untuk mengirimkan seorang pembunuh bayaran. Dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa menghancurkan baju zirah suci itu. Jika Yan Qingcheng ingin membalas dendam atas kematian Ren di masa depan, biarkan dia datang. Saat ini, dia tidak ingin musuh yang tangguh ini hidup. Karena pertempuran telah meningkat hingga titik ini, membiarkan Ren pergi pasti akan menyebabkan munculnya musuh bebuyutan di masa depan. Ren tidak ingin mati, setiap orang memiliki kemauan yang kuat untuk bertahan hidup dalam situasi paling berbahaya. Dia rela mengambil risiko kehilangan separuh hidupnya untuk melarikan diri. Dia melepaskan mantra terlarang, secara paksa menarik kekuatan hidup untuk mengisi kembali baju zirah sucinya, dan cahaya ilahi yang menyilaukan pun muncul. Tubuhnya bersinar seperti matahari keemasan, berjuang dengan keras di bawah kaki Xiao Chen. Xiao Chen bertekad untuk membunuh Ren, dan dengan rentetan serangan, dia langsung membanting Ren ke tanah yang runtuh. Namun, cara-cara ini tidak mematahkan perlawanan Ren. Seolah-olah dia mengenakan cangkang kura-kura ilahi, dan cahaya di sekitar tubuhnya sangat kuat. Hajar mereka. Tanpa menunjukkan belas kasihan, Xiao Chen terus menyerang, meskipun dia tidak bisa menembus penghalang cahaya. Dia menghentakkan kakinya dalam-dalam ke tanah dan bebatuan, dan kekuatan mengerikan itu terus menembus penghalang cahaya, mematahkan beberapa tulang Ren lagi. Ren sangat marah, berharap dia bisa bunuh diri. Pada akhirnya, dia membakar kekuatan hidupnya, terjun ke kedalaman bumi, menerobos sebuah gua, dan muncul dari permukaan tidak jauh dari sana, terbang ke langit seperti bintang jatuh, melarikan diri dengan membakar esensi hidupnya. Karena tak mampu mengejar, Xiao Chen tak membuang tenaga dan diam-diam mengamati Ren menghilang di kejauhan. Ia tahu bahwa meskipun Ren berhasil melarikan diri, ia pasti akan menjadi cacat dalam waktu 6 bulan, dengan terlalu banyak tulang di tubuhnya yang patah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ren yang lumpuh pasti akan merasakan pahitnya kekalahan. Siksaan mental ini lebih menyiksa bagi seorang kultivator yang sombong daripada kematian seketika. Mungkin ini adalah hukuman terbesar atas kesombongan dan keangkuhannya di masa lalu. Di atas lembah, banyak sekutu dan penonton bersorak dan berteriak, menciptakan suasana yang meriah. Itu adalah pertempuran yang spektakuler. Xiao Chen menghadapi aliansi balas dendam 1 lawan 1 dan menang telak. Banyak aliansi telah mengambil langkah aktif untuk memenangkan hati Xiao Chen, karena kultivator sekuat itu jelas merupakan aset berharga di Pulau Naga. Xiao Chen melangkah keluar dari lembah tanpa menoleh ke belakang. Setelah mencapai pintu masuk lembah, ia meninggalkan serangkaian bayangan di hutan, menghilang dari pandangan semua orang, berusaha menghindari aliansi yang mungkin mencoba merekrutnya. Namun, jelas bahwa para pendiri banyak aliansi telah mengantisipasi hal ini, karena orang-orang terus menghentikannya di pegunungan yang jauh, mengundangnya untuk bergabung dengan aliansi mereka. Di antara mereka terdapat beberapa aliansi yang sangat kuat, seperti aliansi tak terkalahkan, yang dibentuk oleh keturunan Dugu Qiubai dan aliansi pisau terbang, yang dibentuk oleh keturunan Li Sun Huan. Ada juga aliansi wanita-wanita cantik, seperti aliansi Hujan Biru. Pendirinya, Hujan Biru, meninggalkan kesan mendalam pada Xiao Chen. Dia adalah wanita yang lembut dan cantik. Dibandingkan dengan Zhao Liner dan Yan Qingcheng yang berkemauan keras, dia adalah wanita yang lembut dan anggun. Ada juga aliansi Merah Muda. Xiao Chen tidak ingin menyinggung perasaan siapapun di antara mereka, jadi dia berterima kasih kepada mereka semua atas undangan mereka terlebih dahulu, lalu dengan sopan menolak. Akhirnya, Xiao Chen melepaskan diri dari semua orang dan ingin kembali ke tempat terpencilnya. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam pertempuran ini, dan dia takut tinggal di area ini terlalu lama akan berbahaya.
Di jalan, seorang wanita dengan kecantikan dan keanggunan yang tak tertandingi menghalangi jalannya. Mengenakan jubah ungu yang mengalir, ia memancarkan aura yang halus dan surgawi, kualitas yang seolah mewujudkan roh langit dan bumi. Dia tak lain adalah Yan